Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suamiku bekerja sebagai kuli bangunan. Seluruh keluargaku selalu meremehkannya. Suatu hari ia pergi bekerja dan tak pernah pulang lagi. Kucari dan bertanya kepada mandor proyek. Satu ucapan mereka membuatku kaget. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma kopi hitam bercampur wangi minyak telon yang hangat selalu menjadi penanda bahwa pagi di rumah kecil kami telah dimulai. Di dapur berukuran 3x3 meter ini, aku, Devina, sedang sibuk menata nasi goreng sederhana dengan lauk dadar telur seadanya ke dalam sebuah kotak bekal plastik. Kotak itu sudah agak kusam, warnanya memudar di beberapa sisi akibat keseringan dicuci. Namun benda itulah yang setiap hari setia menemani perjalanan suamiku menjemput rezeki. Dari balik pintu kamar, muncullah sosok pria dengan kaos oblong putih yang mulai menguning di bagian bahu. Mas Tulus, suamiku. Senyumnya langsung mengembang begitu netra kami bertemu. Wajahnya yang tegas tampak lelah. Garis-garis halus di sekitar matanya menceritakan betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani demi menghidupi kami berdua. Kulitnya legam, terbakar oleh terik matahari yang membakar setiap hari di area proyek pembangunan. Sudah siap bekalnya, Dek? Tanyanya lembut. Suaranya yang berat selalu berhasil mengalirkan rasa damai ke dalam dadaku. Sudah, Mas. Ini, jangan lupa dihabiskannya. Hari ini lauknya cuma telur dadar. Maaf ya Mas, belum bisa masak yang mewah. Jawabku sembari menyerahkan tas kain berisi botol air minum dan kotak bekalnya. Mas Tulus terkekeh pelan. Ia mengusap puncak kepalaku dengan telapak tangannya yang kasar dan penuh kapalan. Bagi sebagian wanita, mungkin tangan yang kasar akan terasa tidak nyaman di kulit. Namun bagiku, setiap kapalan dan kerutan di tangan Mas Tulus adalah simbol kehormatan. Itu adalah bukti nyata dari keringat yang bercucuran, dari rasa lelah yang ia telan bulat-bulat, dan dari rasa tanggung jawabnya yang tak pernah surut sebagai seorang kepala keluarga. Bagi seorang Devina, tidak ada pria yang lebih gagah daripada suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan ini. Telur dadar buatanmu itu selalu jadi makanan paling enak sedunia. Dek, Mas berangkat dulu. Ya, doakan hari ini pekerjaannya lancar dan borongannya cepat selesai. Bisiknya penuh takzim sebelum mengecup keningku lama. Aku mencium punggung tangannya dengan hikmat. Memandangi punggung tegapnya yang perlahan menjauh. Berjalan kaki menuju pangkalan angkot di ujung gang. Ada rasa bangga yang membuncah di dalam dadaku setiap kali melihatnya pergi bekerja. Mas Tulus bukanlah pria yang berpendidikan tinggi. Ia juga bukan kantoran yang berpakaian rapi dengan wangi parfum mahal. Tapi dia adalah pria paling jujur yang pernah kutemui. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengambil yang bukan haknya, dan selalu memastikan bahwa setiap butir nasi yang masuk ke dalam perutku berasal dari uang yang halal. Namun, kebanggaan yang kupelihara rapat-rapat di dalam hati ini sayangnya menjadi duri di mata keluargaku sendiri. Sore harinya, sebuah mobil sedan putih mengkilap berhenti tepat di depan rumah kontrakan kami yang pagarnya sudah mulai berkarat. Hatiku berdesir agak getir. Itu adalah mobil milik ibu, dan benar saja, dari pintu kemudi keluarlah Mbak Widya, kakak kandungku, disusul oleh ibu yang turun dengan keanggunan yang dipaksakan. Ya ampun, Devina, jam segini kok halaman depan belum disapu? Debu proyek di mana-mana ini. Cetus Mbak Widya langsung menyindir begitu kakinya melangkah melewati pagar kayu kami yang ringkih. Ia mengibas-ngibaskan tangan di depan hidungnya, seolah udara di sekitar rumahku dipenuhi polusi yang mematikan. Ibu, Mbak Widya, mari masuk dulu. Sambutku mencoba tetap tersenyum ramah, menyembunyikan rasa tidak nyaman yang mulai merayap di dada. Ibu duduk di kursi ruang tamu kami yang terbuat dari jalinan rotan tua. Matanya mengedar, menatap sudut-sudut ruangan dengan tatapan yang sudah sangat kuhafal. Tatapan merendahkan. Kamu itu cantik, Devina. Lulusan diploma pula. Ibu benar-benar tidak habis pikir. Kenapa kamu dulu keras kepala mau menikah dengan si Tulus itu? Ibu membuka suara. Nadanya syarat akan kekecewaan yang terus diulang-ulang selama 3 tahun pernikahan kami. Lihat sekarang kehidupanmu. Punya rumah saja masih ngontrak.
Mau beli baju baru harus mikir 2 kali. Suamimu itu cuma kuli, Dev. Sampai kapanpun, nasibnya ya cuma di kubangan semen dan tumpukan batu bata. Mendengar kata-kata itu, dadaku terasa sesak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi agar tetap berbicara dengan sopan. Ibu, Mas Tulus itu pria yang baik dan bertanggung jawab. Dia bekerja keras dari pagi sampai malam tanpa pernah mengeluh. Uang yang dia bawa pulang selalu berkah untuk saya. Mbak Widya tertawa renyah. Sebuah tawa yang terdengar sangat sinis di telingaku. Berkah sih berkah, Dev. Tapi zaman sekarang apa-apa butuh uang. Gaji kuli harian itu berapa sih? Dibandingkan dengan suamiku yang manajer di perusahaan swasta, bonus bulanannya saja bisa buat beli motor baru. Kamu harusnya realistis. Lelaki yang cuma modal otot tanpa modal otak itu tidak akan bisa membawa kamu ke kehidupan yang layak. Keluarga kita itu selalu dipandang terhormat di kampung, tapi sejak kamu menikah dengan Tulus, ibu selalu malu kalau ditanya orang-orang soal pekerjaan menantunya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kakak dan ibuku bagaikan sembilu yang mengiris hati. Mereka tidak pernah tahu bagaimana Mas Tulus mengompres kakinya yang bengkak akibat tertimpa kasau di tempat kerja. Mereka tidak pernah tahu bagaimana suamiku merelakan porsi makannya berkurang demi memastikan aku mendapatkan lauk yang cukup. Mereka hanya melihat materi, pangkat, dan jabatan. Bagi saya, Mas Tulus adalah suami terbaik, Mbak, ujarku tegas, menatap langsung ke mata Mbak Widya. Dia tidak pernah menuntut saya macam-macam. Dan dia menghargai saya seutuhnya sebagai seorang istri. Pekerjaan kuli bangunan bukanlah pekerjaan yang hina. Tanpa orang-orang seperti Mas Tulus, gedung-gedung mewah tempat suami Mbak bekerja tidak akan pernah berdiri. Saya bangga menjadi istri seorang pekerja keras. Ibu menghela napas panjang. Wajahnya tampak mengeras mendengar pembelaanku. Sudahlah, Widya. Memang susah menasihati orang yang sudah dibutakan oleh cinta tak realistis. Kita pulang saja. Ibu cuma mau mengingatkan kamu, Devina, kalau suatu saat kamu lelah hidup melarat seperti ini, pintu rumah ibu selalu terbuka, tapi dengan catatan kamu harus meninggalkan laki-laki yang tidak punya masa depan itu. Tanpa pamit yang hangat, mereka berdua bangkit dan melangkah keluar, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam rumahku. Aku terduduk lemas di kursi rotan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh juga. Bukan karena aku menyesali keputusanku, melainkan karena rasa sakit hati yang teramat dalam melihat pria yang begitu kuhormati dan kucintai selalu dijadikan bahan olokan oleh darah dagingku sendiri. Malam pun tiba. Jarum jam dinding usang di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya, Mas Tulus sudah sampai di rumah sebelum jam 7. Ia akan langsung menuju kamar mandi, membersihkan sisa-sisa debu semen yang menempel di tubuhnya. Lalu kami akan makan malam bersama sembari bertukar cerita tentang hari yang baru saja terlewati. Namun malam ini, suasana terasa berbeda. Sunyi yang janggal mulai menyelimuti seisi rumah. Aku berjalan bolak-balik dari ruang tamu ke teras depan, memandangi ujung gang yang gelap gempita seolah berharap siluet tubuh tegap suamiku akan muncul dari sana. Aku mencoba menepis segala pikiran buruk yang mulai berkecamuk di dalam kepala. Mungkin Mas Tulus sedang lembur karena mengejar target ngecor. Pikirku mencoba menenangkan diri sendiri. Aku kembali ke meja makan, memandangi lauk yang sudah mendingin. Hatiku yang tadinya dipenuhi rasa bangga atas keteguhan suamiku, kini perlahan-lahan mulai digerogoti oleh rasa cemas yang tak menentu. Aku tidak pernah tahu bahwa malam ini adalah awal dari sebuah babak baru yang akan membalikan seluruh hidupku. Sebuah malam di mana suamiku pergi bekerja dan tak pernah kembali lagi ke rumah ini. Rasa cemas yang sedari tadi mendekam di dada kini berubah menjadi kegelisahan yang menyiksa. Jarum jam dinding terus berdetak. Melangkah angkuh melewati angka 11 malam. Sunyi malam di luar terasa begitu mencekam. Hanya sesekali dipecahkan oleh suara jangkrik atau deru motor yang melintas di kejauhan. Setiap kali mendengar suara kendaraan melambat di depan rumah, jantungku berdesir hebat, berharap itu adalah langkah kaki Mas Tulus. Namun, setelah kutengok dari balik gorden, jalanan di depan rumah tetap sepi dan lengang. Nasi dan lauk di meja makan masih utuh, tak tersentuh sedikit pun. Selera makanku seolah menguap bersama hilangnya kabar dari suamiku.
Mas Tulus bukanlah tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Selama 3 tahun kami mengarungi bahtera rumah tangga, ia tidak pernah sekalipun pulang terlambat tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Jika ada kerjaan lembur mendadak, ia pasti akan rela berjalan kaki ke warung kelontong terdekat yang memiliki telepon, atau menitip pesan lewat temannya yang searah agar aku tidak didera rasa khawatir. "Mas, kamu di mana? Jangan buat aku takut," bisikku lirih pada kesunyian kamar. Aku memeluk bantal gulingnya erat-erat, mencari sisa-sisa wangi minyak telon dan aroma khas tubuhnya yang menenangkan. Namun yang tersisa hanyalah rasa hampa yang kian menggunung. Malam yang panjang itu akhirnya terlewati tanpa sepatah kata pun berita. Mataku sama sekali tidak bisa terpejam hingga semburat fajar menyingsing di ufuk timur. Begitu matahari mulai menampakkan dirinya, aku tidak bisa lagi tinggal diam. Dengan mengabaikan rasa lelah dan kantuk yang menggelayuti tubuh, aku segera bersiap-siap. Menggunakan gamis sederhana dan jilbab instan, aku melangkah keluar rumah dengan satu tujuan pasti, area proyek pembangunan gedung perkantoran di pusat kota, tempat Mas Tulus mengais rezeki beberapa bulan terakhir ini. Perjalanan di dalam angkutan umum terasa begitu lama. Pikiranku melayang kemana-mana, menganyam berbagai kemungkinan buruk yang langsung berusaha ku tepis jauh-jauh. Mas Tulus pasti baik-baik saja, batinku menguatkan diri. Dia pria yang kuat dan selalu berhati-hati dalam bekerja. Sesampainya di depan gerbang proyek, aroma khas semen, debu pasir yang beterbangan, dan deru bising mesin pengaduk beton langsung menyambut indera penciumanku. Di sana, terlihat puluhan pekerja dengan rompi pelindung oranye dan helm proyek sedang sibuk berlalu lalang. Dengan langkah gemetar, aku mendekati pos penjagaan di dekat pintu masuk. "Permisi, Pak, saya Devina, istri dari Tulus Purnomo yang bekerja sebagai kuli bangunan di sini. Apakah saya bisa bertemu dengan mandor proyeknya?" Tanyaku pada seorang petugas keamanan dengan suara yang sedikit bergetar. Petugas itu mengerutkan kening, tampak mengingat-ingat sebelum akhirnya mengangguk. "Oh, istrinya Mas Tulus? Sebentar ya, Mbak. Kebetulan Pak Gunawan, kepala mandornya, sedang ada di direksi KIT. Mari saya antar." Aku mengekor di belakang petugas keamanan tersebut, melewati tumpukan besi ulir dan sak-sak semen yang menggunung. Di dalam sebuah ruangan semi-permanen berdinding tripleks, seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan cetak biru bangunan di tangannya menoleh ke arah kami. Itulah Pak Gunawan, sang kepala mandor yang sering diceritakan Mas Tulus sebagai orang yang tegas namun adil. "Pak Gan, ini ada istri dari Mas Tulus yang mencari," ujar petugas keamanan membuka jalan. Pak Gunawan menurunkan kacamatanya, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada guratan keterkejutan sekaligus rasa sungkan yang mendalam di wajahnya yang tegas. Ia meletakkan gulungan kertas di meja, lalu mempersilakan aku duduk di sebuah kursi plastik. "Istrinya Tulus, ya? Wah, kebetulan sekali Mbak datang ke sini," ujar Pak Gunawan. Suaranya terdengar berat dan dipenuhi keraguan. "Iya, Pak. Maaf mengganggu waktu bekerjanya. Saya kesini karena Mas Tulus tidak pulang sejak kemarin pagi. Handphonenya pun mati. Saya sangat khawatir. Pak, apakah kemarin Mas Tulus lembur sampai pagi, atau terjadi sesuatu di area proyek?" Tanyaku berondong, tak mampu lagi membendung limpahan rasa cemas yang sejak semalam menyumbat dada. Pak Gunawan terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memandangku dengan tatapan lurus. Satu ucapan yang keluar dari mulutnya setelah itu seketika membuat jantungku bagai berhenti berdetak, memaku tubuhku dalam rasa kaget yang teramat sangat. "Mbak Devina, Tulus itu sudah 2 minggu ini tidak bekerja lagi di sini sebagai kuli bangunan. Dia sudah mengundurkan diri." Dunia di sekitarku seolah mendadak hening. Kata-kata Pak Gunawan bagai petir di siang bolong yang menghantam seluruh kesadaranku. Angin pagi yang berembus masuk melalui celah jendela tripleks terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku terpaku di kursi plastik itu, menatap sang mandor dengan pandangan kosong. Jantungku berpacu begitu cepat, menimbulkan rasa nyeri yang merambat hingga ke hulu hati. "De 2 minggu, Pak?" Suaraku bergetar hebat, bahkan hampir menyerupai bisikan yang terputus-putus. Tapi setiap pagi suami saya selalu pamit pergi bekerja.
Dia membawa bekal yang saya masak, memakai baju kerjanya yang biasa, dan pulang malam dengan peluh di sekujur tubuh. Bagaimana mungkin dia sudah mengundurkan diri? Pak Gunawan menatapku dengan tatapan penuh rasa iba. Ia menggeser segelas air mineral ke arahku, seolah tahu bahwa aku sedang membutuhkan pegangan agar tidak goyah. "Minum dulu, Mbak Devina." "Tenang dulu," ujarnya dengan nada suara yang melunak, jauh dari kesan ketat seorang kepala proyek. "Apa yang saya katakan ini jujur. Demi Tuhan. 2 minggu yang lalu, Tulus datang menghadap saya secara pribadi. Dia bilang dia harus mengambil langkah besar demi masa depan keluarganya, terutama demi istrinya. Dia tidak ingin istrinya terus-menerus dipandang sebelah mata oleh orang lain." Aku meneguk air putih itu dengan tangan yang gemetar. Penjelasan Pak Gunawan bukannya mengurai benang kusut di kepalaku, melainkan justru menambah daftar panjang pertanyaan yang tak terjawab. Dipandang sebelah mata? Seketika, kilasan wajah Ibu dan Mbak Widya yang sedang mencemooh pekerjaan Mas Tulus terbayang kembali di pelupuk mataku. Apakah Mas Tulus mendengar semua hinaan itu? Apakah selama ini dia tahu bagaimana keluargaku meremehkannya? Meski aku selalu berusaha menyembunyikan air mataku di hadapannya? Lalu, kalau Mas Tulus sudah tidak bekerja di sini, kemana dia pergi setiap hari, Pak? Dan kenapa dia tidak pulang sejak kemarin? Tanyaku lagi. Air mata yang sejak tadi kutahan kini mulai mengalir membasahi pipi. Pak Gunawan menghela napas panjang, lalu membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tampak rapi, lalu meletakkannya di hadapanku. "Saya tidak tahu pasti kemana Tulus pergi setelah dari sini, Mbak. Dia pria yang sangat tertutup jika menyangkut masalah pribadinya. Tapi, ada satu hal yang perlu Mbak Devina ketahui." Pak Gunawan mengetuk amplop coklat itu dengan jarinya. "Tulus itu bukan sekadar kuli bangunan biasa di mata kami. Dia pria yang cerdas. Selama bekerja di sini, dia diam-diam mempelajari cetak biru bangunan, manajemen material, bahkan cara bernegosiasi dengan penyuplai bahan baku. Dia punya bakat besar yang jarang dimiliki pekerja harian." Aku mendengarkan dengan saksama, menahan isak tangis yang mulai menyeruak. 2 minggu lalu, lanjut Pak Gunawan, seorang pengembang besar dari luar kota datang meninjau proyek ini. Beliau melihat cara kerja Tulus yang rapi, jujur, dan memiliki jiwa kepemimpinan di antara teman-teman kulinya. Pengembang itu menawarkan sebuah posisi penting untuk memegang proyek baru di wilayah lain. Tulus menerima tawaran itu. Amplop ini adalah sisa gaji terakhir dan bonus efisiensi kerja yang sengaja dia titipkan kepada saya. Dia bilang, "Pak Gan, kalau dalam beberapa hari saya belum sempat memberikan ini pada istri saya, dan jika dia datang mencari saya ke sini, tolong serahkan amplop ini padanya. Katakan padanya bahwa saya sedang berjuang untuk menaikkan derajatnya." Aku menerima amplop coklat itu dengan kedua tangan yang menggigil. Di dalamnya, selain tumpukan uang yang cukup banyak, terdapat selembar kertas kecil dengan tulisan tangan Mas Tulus yang agak kaku namun sangat kukenal. "Dek Devina, maafkan Mas yang harus melangkah tanpa pamit lewat kata. Mas pergi untuk menjemput takdir baru kita. Mas tidak akan membiarkan seorang pun merendahkanmu lagi hanya karena bersuamikan seorang kuli. Jaga diri baik-baik di rumah. Doa Mas selalu bersamamu." Membaca tulisan itu, tangisku pecah seketika di dalam ruangan direksi KIT. Rasa banggaku kepada Mas Tulus membubung semakin tinggi, namun di saat yang sama, rasa takut kehilangan dirinya mencengkeram dadaku dengan begitu erat. Suamiku, pria yang selalu diremehkan oleh ibu dan kakakku, ternyata adalah seorang pria yang memiliki pemikiran besar dan harga diri yang tinggi. Ia rela menanggung beban rahasia ini sendirian, menahan lelah berlipat ganda demi membuktikan bahwa dirinya layak. Namun, pertanyaan terbesar yang tersisa kini adalah, jika ia pergi untuk pekerjaan baru yang lebih baik, mengapa ia tidak memberi kabar sejak kemarin? Kemana langkah kaki suamiku yang kokoh itu membawanya pergi, hingga ia seolah lenyap di telan bumi? Dengan menggenggam erat surat dan amplop dari Mas Tulus, aku bangkit berdiri dan berterima kasih kepada Pak Gunawan. Aku melangkah keluar dari area proyek dengan tekad yang baru. Aku tidak akan menyerah. Aku harus mencari Mas Tulus, kemanapun jejaknya mengarah. Karena aku adalah istri dari seorang pria hebat yang sangat kubanggakan.
Langkah kakiku terasa beralaskan kerikil tajam saat meninggalkan gerbang proyek bangunan itu. Surat dari Mas Tulus kugenggam erat di dalam saku gamis. Seolah benda tipis itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Matahari kian meninggi, menyengat ubun-ubun dan membakar kulit. Namun dingin di dalam dadaku tak kunjung beranjak. Pikiran ini terus berputar pada kalimat terakhir suamiku. Mas pergi untuk menjemput takdir baru kita. Aku berjalan menyusuri trotoar jalan raya dengan pandangan yang mengabur oleh sisa air mata. Kemana aku harus mencari? Kota ini begitu luas, dipenuhi oleh ribuan gedung dan jutaan manusia yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mas Tulus tidak menyebutkan nama perusahaan pengembang itu, tidak juga menuliskan lokasi proyek baru yang akan dipimpinnya. Ia sengaja menyembunyikannya, mungkin agar menjadi kejutan, atau mungkin karena ia ingin memastikan segalanya benar-benar berhasil sebelum menunjukkannya padaku. Tapi kenapa harus menghilang tanpa kabar sejak kemarin, Mas? Pertanyaan itu terus menggedor-gedor dinding kesadaranku, melahirkan berbagai spekulasi yang menakutkan. Sore harinya, aku tiba kembali di rumah kontrakan dengan tubuh yang teramat lelah. Belum sempat aku membuka slot pintu, sebuah suara klakson mobil yang melengking mengejutkanku. Aku menoleh dan kembali mendapati mobil sedan putih milik ibu terparkir di sana. Kali ini, tidak hanya Mbak Widya dan ibu yang turun, melainkan juga Mas Hendra, suami Mbak Widya yang bekerja sebagai manajer kantoran. Nah, ini dia orangnya baru pulang. Cemooh Mbak Widya begitu melihat penampilanku yang kusut dan berdebu setelah seharian berjalan kaki. Dari mana saja kamu, Dev? Dicariin dari tadi siang tidak ada di rumah. Handphonemu juga susah sekali dihubungi. Ada apa, Ibu? Mbak? Tanyaku lirih, mencoba menjaga kesopanan meski energi di dalam tubuhku sudah berada di titik nadir. Ibu melangkah mendekat, menatapku dengan gelengan kepala penuh penyesalan yang dibuat-buat. Ibu sengaja datang ke sini bersama Hendra. Kebetulan Hendra punya kenalan pemilik toko material besar. Ibu mau minta tolong Hendra agar si Tulus dimasukkan kerja di sana saja. Jadi kuli panggul kek, atau sopir pikap. Biar gajinya agak jelasan sedikit dibanding jadi kuli proyek harian yang tidak pasti. Mas Hendra berdeham, merapikan kerah kemeja batiknya yang rapi dengan gestur yang pongah. Iya, Dev, kasihan saya lihat kamu hidup begini terus. Kalau Tulus kerja di kenalan saya, paling tidak statusnya agak naik sedikit. Tidak memalukan kalau keluarga besar kita sedang kumpul. Mendengar tawaran yang dibungkus dengan niat baik namun syarat akan penghinaan itu, tanganku di dalam saku gamis meremas amplop coklat dari Pak Gunawan. Ada gejolak hebat di dalam dadaku. Rasa bangga yang kupendam sejak pagi tadi seolah ingin meledak. Aku ingin sekali melemparkan amplop tebal berisi uang bonus Mas Tulus ke hadapan mereka. Ingin meneriakkan bahwa suamiku bukan lagi kuli bangunan biasa, melainkan pria yang dipilih oleh pengembang besar karena kecerdasannya. Namun, aku menahannya. Aku teringat sifat Mas Tulus yang selalu rendah hati dan tidak pernah membalas keburukan dengan kesombongan. Terima kasih atas perhatian Ibu, Mbak Widya, dan Mas Hendra, ujarku, menarik napas dalam-dalam agar suaraku tetap terdengar tenang dan bermartabat. Tapi Mas Tulus tidak memerlukan pekerjaan itu. Saya sangat mempercayai suami saya. Dia adalah pria yang visioner dan tahu apa yang terbaik untuk masa depan kami. Mbak Widya mendengus kesal. Halah, sombong sekali kamu, Devina. Nyatanya sekarang jam segini suamimu belum pulang, kan? Mana motornya tidak ada? Jangan-jangan dia sengaja kabur karena tidak tahan hidup melarat sama kamu. Cukup, Mbak. Suaraku meninggi satu nada, membuat Mbak Widya sedikit terkejut. Mas Tulus bukan pria seperti itu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap menunggunya di rumah ini. Ibu mengibaskan tangannya, memberi tanda pada Mbak Widya dan Mas Hendra untuk menyudahi pembicaraan. Sudahlah, percuma bicara dengan orang keras kepala. Ayo kita pulang. Biarkan dia menikmati pilihannya hidup bersama kuli itu. Setelah mobil mereka pergi menjauh, menyisakan kepulan asap dan debu di gang sempit ini, aku melangkah masuk ke dalam rumah. Keheningan langsung menyergapku. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi surat kecil dari Mas Tulus di bawah temaram lampu 5 watt.
Tepat saat air mataku kembali menetes, suara ketukan pintu di bagian depan rumah terdengar. Bukan ketukan yang keras, melainkan ketukan ritmis yang ragu-ragu. Jantungku seketika berdegup kencang. Apakah itu Mas Tulus? Aku berlari setengah bergegas menuju pintu depan, membukanya dengan harapan yang membumbung tinggi. Namun, sosok yang berdiri di balik pintu bukanlah suamiku. Ia adalah seorang pria muda mengenakan jaket konveksi hitam yang tampak agak kotor karena perjalanan jauh. Di tangannya, ia memegang sebuah helm dan sebuah tas ransel kecil yang sangat akrab di mataku. Itu adalah tas ransel milik Mas Tulus. "Permisi, apakah benar ini rumah Ibu Devina, istri dari Mas Tulus?" tanya pria muda itu dengan wajah yang tampak lelah dan cemas. "Iya, benar. Saya Devina. Anda siapa, ya? Dan kenapa tas suami saya ada pada Anda?" tanyaku. Rasa takut mendadak merayap ke tenggorokanku, membuat suaraku mendadak tercekat. Pria muda itu membuka helmnya, lalu menatapku dengan pandangan penuh rasa bersalah sekaligus duka. "Saya Doni, Mbak. Saya rekan kerja baru Mas Tulus di proyek luar kota. Kemarin sore, saat kami sedang meninjau lokasi lahan baru di perbatasan, terjadi sesuatu pada Mas Tulus." Kalimat Doni menggantung di udara sore yang kian menggelap, menyisakan debaran jantungku yang kian tak beraturan menanti kelanjutan takdir yang sedang bergulir. Kalimat Doni yang menggantung di udara malam seolah menjelma menjadi batu besar yang menghantam dadaku. Tas ransel milik Mas Tulus yang berada di dalam genggaman pria muda itu tampak begitu kusam, menyiratkan sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi kegetiran. Aku menatap tas itu dengan mata membelalak, lalu beralih menatap wajah Doni yang tertunduk dalam. "Terjadi sesuatu? Sesuatu apa, Mas Doni?" tanyaku setengah mendesak. Suaraku meninggi akibat rasa panik yang tak bisa lagi kubendung. Kedua tanganku gemetar hebat, mencengkeram kusen pintu rumah untuk menjaga agar tubuhku tidak limbung. "Tolong katakan dengan jelas, di mana suami saya sekarang? Kenapa dia tidak pulang?" Doni menghela napas panjang. Ia tampak menelan ludah dengan berat, mengumpulkan sisa keberanian untuk menyampaikan kabar yang dibawanya. "Mari kita bicara di dalam dulu, Mbak Devina. Tidak enak kalau didengar oleh tetangga," bisik Doni dengan nada yang teramat santun namun syarat akan duka. Dengan langkah yang terasa goyah dan berat, aku mempersilakan Doni masuk ke ruang tamu kecil kami. Ia meletakkan tas ransel Mas Tulus di atas meja kayu dengan sangat hati-hati, seolah benda itu adalah barang pecah belah yang amat berharga. Aku duduk di hadapannya, meremas jemariku sendiri yang terasa sedingin es. "Mbak Devina, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena baru bisa mengantarkan kabar ini sekarang. Lokasi proyek baru kami berada di daerah perbukitan yang sangat pelosok di perbatasan kota. Susah sekali mendapatkan sinyal telepon dan transportasi keluar daerah." Doni membuka cerita dengan suara yang bergetar pelan. "Kemarin sore, Mas Tulus memimpin kami untuk meninjau lahan pemotongan tebing. Sebagai kepala lapangan yang baru, Mas Tulus sangat bertanggung jawab. Dia tidak mau para pekerja mengambil risiko, jadi dia sendiri yang turun memeriksa struktur tanah setelah hujan deras mengguyur wilayah itu sejak siang." Dengkulku terasa lemas mendengar kronologi itu. Bayangan Mas Tulus yang selalu mengutamakan keselamatan orang lain di atas keselamatannya sendiri langsung berputar di benakku. Dia memang pria seperti itu, selalu berhati-hati, selalu tulus, dan tidak pernah mementingkan ego sendiri. "Lalu, apa yang terjadi, Mas?" tanyaku dengan suara yang nyaris habis. Air mata mulai mengambang di pelupuk mataku. Struktur tanah di tebing itu ternyata sangat labil akibat terkikis air hujan. "Mbak, saat Mas Tulus sedang memberikan instruksi agar kami mundur dan menjauh dari area rawan, tiba-tiba terjadi longsoran susulan yang cukup besar. Mas Tulus, dia sempat mendorong dua orang kuli yang berada di dekatnya hingga mereka selamat. Tapi malangnya, Mas Tulus sendiri tidak sempat menghindar. Dia terperosok ke dalam jurang landai bersama runtuhan material batu dan tanah." "Astagfirullahaladzim," jeritku tertahan. Air mata yang sejak tadi ku bendung kini tumpah tak terkendali. Dadaku terasa sesak, bagai dihimpit oleh ribuan ton batu bata. Suamiku, pria gagah yang menjadi pelindung hidupku,
kini tertimpa musibah yang begitu mengerikan di saat ia sedang berjuang menaikkan derajat kami. Bagaimana keadaan suami saya sekarang, Mas Doni? Dia selamat, kan? Tolong katakan kalau Mas Tulus selamat. Pintaku dengan ratapan yang menyayat hati, memohon sekerat harapan dari bibir pria di hadapanku ini. Doni menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saat kami berhasil mengevakuasinya dengan alat seadanya, Mas Tulus dalam kondisi tidak sadarkan diri, Mbak. Kepalanya mengalami benturan yang cukup keras. Kami langsung melarikannya ke rumah sakit daerah yang paling dekat dari sana. Saat ini, Mas Tulus sedang berada di ruang perawatan intensif. Doni meraih tas ransel di meja dan membukanya, mengeluarkan sebuah dompet kulit tua dan sebuah ponsel milik Mas Tulus yang layarnya sudah retak 1000. Mas Tulus sengaja berpesan kepada saya sebelum kami berangkat ke lokasi lapangan kemarin. Dia bilang, "Don, kalau terjadi apa-apa sama saya, tolong langsung temui istri saya. Antarkan tas ini dan jaga dia." Di dalam tas ini juga ada dokumen resmi dari perusahaan pengembang. Mbak, Mas Tulus sudah resmi diangkat menjadi kepala pengawas proyek dengan saham kecil sebagai bonus prestasinya. Semua kerja kerasnya ini, murni dia lakukan demi membuktikan pada keluarga Mbak Devina bahwa dia mampu menjadi suami yang bisa dibanggakan. Mendengar penuturan Doni, tangisku semakin pecah. Aku memeluk erat tas ransel tua itu. Di dalamnya masih tercium aroma keringat dan wangi minyak telon Mas Tulus yang sangat kukenal. Pria ini, pria yang selalu dihina dan diremehkan oleh ibu dan Mbak Widya sebagai hanya modal otot tanpa otak, ternyata berjuang hingga titik darah penghabisan dengan kecerdasan dan keluhuran hatinya demi melindungiku dari cemoohan. Di tengah isak tangisku yang memenuhi ruangan, tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar rumah, disusul oleh ketukan pintu yang kasar. Pintu depan yang tidak terkunci rapat itu terbuka, menampilkan sosok ibu dan Mbak Widya yang kembali lagi dengan wajah penuh kepanikan sembari memegang sebuah surat kabar lokal di tangan mereka. Devina, apa benar berita di koran ini?" teriak Mbak Widya dengan napas terengah-engah. Matanya langsung tertuju pada Doni yang duduk di dalam rumahku. Suasana di dalam ruang tamu kecilku mendadak mendingin. Kedatangan ibu dan Mbak Widya yang tiba-tiba, dengan napas yang memburu dan wajah yang pucat pasi, membuat tangisku terhenti sejenak. Aku menghapus sisa air mata di pipi menggunakan ujung jilbab, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketegaran yang tersisa di dalam dada. Di atas meja, koran lokal yang dilemparkan Mbak Widya terbuka lebar, menampilkan foto sebuah tebing yang longsor dengan garis polisi yang melintang di sekitarnya. "Devina, katakan pada ibu kalau ini tidak benar." Suara ibu bergetar. Tidak ada lagi nada angkuh atau tatapan merendahkan yang biasanya ia tunjukkan setiap kali menginjakan kaki di rumah ini. Di berita ini tertulis nama Tulus Purnomo, kepala pengawas proyek dari PT Mahakarya Utama, menjadi korban longsor di perbatasan kota. Tulus suamimu itu, dia cuma kuli bangunan biasa, kan? Tidak mungkin dia orang yang dimaksud di koran ini. Mbak Widya ikut melangkah mendekat. Matanya menatap tas ransel tua di pelukanku dan sosok Doni yang berdiri dengan takzim di samping meja. "Iya, Dev. Mas Hendra tadi langsung menelepon temannya yang punya toko material. Dan temannya bilang PT Mahakarya Utama itu perusahaan pengembang besar yang baru saja memenangkan tender proyek miliaran rupiah. Tidak mungkin Tulus yang kuli itu bisa jadi kepala pengawas di sana, kan? Koran ini pasti salah sebut nama." Aku menatap ibu dan kakak kandungku dengan pandangan yang kosong namun syarat akan kepedihan. Rasa sakit hati akibat hinaan mereka selama bertahun-tahun seolah mengkristal. Namun di saat yang sama, ada rasa bangga yang teramat besar kepada suamiku yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Aku bangkit berdiri, memeluk tas ransel Mas Tulus semakin erat ke dadaku. Koran itu tidak salah. Ibu, Mbak Widya juga tidak salah dengar. Ujarku dengan suara yang terdengar tenang namun berwibawa, sebuah ketenangan yang lahir dari rasa hormatku yang tak pernah luntur pada suamiku. Pria yang tertulis di koran itu, pria yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan nyawa pekerja lain, adalah Mas Tulus. Suamiku, pria yang selama ini ibu dan Mbak Widya remehkan, pria yang kalian sebut hanya modal otot tanpa otak. Doni ikut angkat bicara, nadanya terdengar tegas membela kehormatan atasannya. "Betul, Bu.
Mas Tulus adalah pahlawan bagi kami di lapangan. Beliau bukan lagi kuli bangunan biasa. Kecerdasan, kejujuran, dan dedikasinya membuat direksi PT Mahakarya Utama mengangkatnya langsung menjadi kepala pengawas dengan bagian saham proyek. Beliau melakukan semua lompatan besar ini dalam 2 minggu terakhir secara diam-diam, semata-mata karena beliau ingin memberikan kehidupan yang layak dan menjaga kehormatan Mbak Devina di hadapan keluarga besar. Mendengar penjelasan Doni, ibu seketika terduduk lemas di kursi rotan tua yang beberapa jam lalu ia tatap dengan penuh rasa jijik. Wajahnya yang dilapisi bedak mahal kini tampak pias. Bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Penyesalan yang mendalam tampak jelas terukir di garis-garis wajah senjanya. Sementara itu, Mbak Widya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca menatap surat kontrak kerja resmi yang mencuat dari dalam tas ransel Mas Tulus yang sedikit terbuka. Suami yang selalu ia banding-bandingkan dengan suaminya sendiri yang seorang manajer, kini ternyata telah melangkah jauh lebih tinggi, tidak hanya secara materi, melainkan juga dalam hal kemuliaan budi pekerti. Devina, Ibu tidak tahu kalau Tulus sebatang kara berjuang sejauh itu. Bisik ibu dengan suara yang parau, air matanya mulai menitik. Ibu selama ini salah menilai suamimu. Aku menarik napas panjang, menahan gejolak emosi agar tidak keluar sebagai kalimat yang menyakitkan. Sekarang bukan waktunya untuk menyesal atau berdebat, Bu. Mas Tulus sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang ICU rumah sakit daerah. Dia membutuhkan doa kita, bukan penyesalan yang terlambat. Aku menoleh ke arah Doni yang sejak tadi setia menungguku. Mas Doni, tolong antar saya ke rumah sakit sekarang juga. Saya harus berada di samping suami saya. Baik, Mbak Devina. Mobil jemputan dari kantor proyek sudah menunggu di depan gang. Jawab Doni dengan sigap. Saat aku melangkah menuju pintu keluar, Ibu dan Mbak Widya bergegas bangkit berdiri, mengikuti langkahku dengan perasaan bersalah yang teramat sangat. Badai sore itu mungkin telah meruntuhkan tebing di tempat kerja Mas Tulus, namun di saat yang sama, badai itu juga telah meruntuhkan tembok keangkuhan yang selama ini membentengi hati keluargaku. Kini, fokus utamaku hanyalah satu, menggenggam tangan kekarnan kasar milik suamiku, dan membisikkan di telinganya bahwa aku sangat bangga menjadi istrinya, apapun kondisinya nanti. Lampu-lampu jalanan kota berkelebat cepat di balik kaca mobil proyek yang membawaku membelah malam. Di dalam kabin yang senyap, keheningan terasa begitu pekat. Ibu dan Mbak Widya duduk di kursi baris kedua, sementara aku berada di depan, di samping Mas Doni yang fokus mengemudi. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir kami. Ibu hanya bisa menyandarkan kepalanya ke kaca jendela dengan mata yang sembab, sedangkan Mbak Widya terus meremas sapu tangannya, sesekali mencuri pandang ke arahku dengan tatapan penuh rasa bersalah yang teramat dalam. Aku sendiri memilih untuk menatap lurus ke depan, ke arah jalanan yang seolah tak berujung. Kedua tanganku tak pernah lepas mendekap tas ransel kusam milik Mas Tulus. Di dalam hati, untayan doa keselamatan tak henti-hentinya kupanjatkan kepada sang pemilik kehidupan. Bertahanlah, Mas. Tolong bertahan demi aku. Jangan tinggalkan aku di saat semua orang akhirnya tahu betapa hebatnya dirimu. Bisikku dalam hati, menahan agar bendungan air mata ini tidak bobol lagi untuk kesekian kalinya. Hampir 2 jam perjalanan darat kami tempuh hingga akhirnya mobil berbelok memasuki pelataran rumah sakit umum daerah yang terletak di perbatasan kota. Bau khas antiseptik dan hawa dingin langsung menyergap indera penciumanku begitu kakiku melangkah turun di lobi depan. Tempat ini begitu asing, namun disinilah takdir suamiku sedang dipertaruhkan. Mas Doni berjalan cepat memandu kami menyusuri koridor-koridor panjang, melewati papan petunjuk-penunjuk arah, hingga akhirnya langkah kami terhenti di depan sebuah pintu kaca buram bertuliskan Intensive Care Unit, ICU. Di atas pintu itu, lampu indikator merah menyala terang, menandakan ada perjuangan besar yang sedang berlangsung di dalam sana. Seorang pria parubaya berpakaian rapi yang ternyata adalah perwakilan dari manajemen PT Mahakarya Utama langsung bangkit dari kursi tunggu begitu melihat kedatangan kami. Apakah ini Mbak Devina, istri dari Pak Tulus? Tanyanya dengan nada bicara yang sangat hormat dan penuh simpati. Iya, Pak. Saya Devina. Bagaimana keadaan suami saya sekarang? Tanyaku dengan suara yang bergetar,
menuntut kepastian yang sejak tadi menyiksa batinku. Pria itu menghela napas pendek, mencoba menata kalimatnya agar tidak membuatku semakin terguncang. Dokter baru saja selesai melakukan tindakan pertama untuk mengurangi tekanan di kepalanya akibat benturan. Mbak, kondisi Pak Tulus saat ini masih kritis dan belum sadarkan diri. Namun kabar baiknya, tanda-tanda vitalnya perlahan-lahan mulai stabil dibanding sore tadi. Dokter mengatakan, masa-masa 24 jam pertama ini adalah fase yang paling krusial. Mendengar kata stabil, ada sedikit beban yang terangkat dari dadaku, walau rasa cemas itu belum sepenuhnya sirna. Aku menyandarkan tubuhku pada dinding rumah sakit yang dingin, mencoba mencari kekuatan agar kaki ini tidak lumpuh. Di belakangku, ibu melangkah mendekat dengan ragu-ragu. Tangan senjanya yang biasa dihiasi perhiasan mahal kini gemetar saat menyentuh pundakku. Devina, panggil ibu dengan suara parau yang nyaris pecah. Maafkan ibu, nak. Ibu benar-benar berdosa pada suamimu. Selama ini ibu hanya melihat pekerjaan dan hartanya, tanpa pernah mau tahu seberapa besar dia berkorban dan menghormatimu sebagai istri. Ibu malu, Dev. Mbak Widya pun ikut mendekat. Air matanya mengalir membasahi pipi. Iya, Dev. Mbak juga minta maaf. Selama ini Mbak selalu menyombongkan jabatan Mas Hendra di depanmu. Padahal Mas Hendra belum tentu punya keberanian dan ketulusan seperti Tulus yang rela mengorbankan nyawanya demi orang lain. Suamimu itu pria yang luar biasa, Dev. Dia benar-benar membuktikan kalau dia tidak seperti yang kami tuduhkan. Melihat perubahan sikap ibu dan kakakku, hatiku mencelos. Tidak ada rasa puas atau ingin menang di dalam dadaku. Hinaan yang mereka lontarkan di masa lalu kini telah hancur lebur oleh kenyataan yang dibawa oleh Mas Tulus. Namun harga yang harus dibayar untuk pembuktian ini terlalu mahal. Suamiku harus bertaruh nyawa di dalam ruangan dingin itu. Ibu, Mbak Widya, ujarku pelan, membalikan badan menghadap mereka berdua. Saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Mas Tulus pun tidak pernah menaruh dendam pada ibu dan Mbak. Dia selalu bilang pada saya untuk tetap berbakti pada ibu, bagaimanapun sikap ibu pada kami. Sekarang, tolong jangan tangisi kesalahannya lagi. Yang Mas Tulus butuhkan sekarang adalah doa tulus dari kita semua, agar dia bisa segera membuka matanya. Ibu mengangguk cepat, lalu memelukku erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun pernikahan kami, aku merasakan pelukan seorang ibu yang utuh, pelukan yang tulus menerima jalanku dan menerima sosok pria yang kupilih sebagai imamku. Tepat saat itu, seorang dokter dengan pakaian hijau khas ruang operasi keluar dari pintu icu. Pandangannya langsung mengitari kami yang sedang berkumpul di depan ruangan. Keluarga dari Bapak Tulus Purnomo, panggil sang dokter. Aku segera melepaskan pelukan ibu dan melangkah maju dengan jantung yang kembali bertalu-talu. Saya istrinya, Dok. Bagaimana? Dokter itu tersenyum tipis di balik masker medisnya. Sebuah senyuman yang seketika membawa setitik cahaya di tengah kegelapan malam kami. Kondisi pasien menunjukkan respons yang sangat positif setelah operasi kecil tadi. Saat ini kami memperbolehkan 1 orang anggota keluarga untuk masuk dan menemani di dalam. Kehadiran istri biasanya bisa membantu merangsang kesadaran pasien melalui komunikasi verbal. Apakah Mbak Devina sudah siap? Aku mengangguk mantap tanpa ragu sedikit pun. Kutatap ibu dan Mbak Widya bergantian, dan mereka memberikan anggukan penyemangat. Dengan langkah kaki yang kini dipenuhi oleh harapan baru, aku bersiap melangkah melewati pintu kaca buram itu, siap menemui pahlawanku yang sedang berjuang untuk kembali pulang ke pelukanku. Langkah kakiku terasa sangat ringan namun penuh hikmat saat melewati pintu kaca buram ruang icu. Petugas medis terlebih dahulu memintaku mengenakan jubah hijau steril, masker, dan penutup kepala. Aroma cairan antiseptik di ruangan ini jauh lebih pekat, berpadu dengan suara ritmis dari berbagai mesin penopang hidup yang berbunyi teratur. Pip, pip, pip. Suara itu bagaikan detak jam dinding raksasa yang terus menghitung sisa waktu perjuangan suamiku. Di ujung ruangan, di atas ranjang besi yang dikelilingi kabel dan selang, berbaringlah sosok pria yang sangat kupuja. Hatiku langsung mencelos melihat kondisinya. Mas Tulus, suamiku yang biasanya tampak begitu gagah dan tegap,
kini terlihat sangat rapuh. Kepalanya dibalut perban putih yang cukup tebal, menutupi luka benturan akibat tragedi longsor itu. Sebuah selang oksigen terpasang di hidungnya, dan jarum infus menancap di punggung tangannya yang legam. Aku melangkah mendekat, lalu menarik sebuah kursi besi tanpa suara ke samping ranjangnya. Perlahan, kuraih telapak tangan kanannya yang bebas dari jarum infus. Tangan itu masih terasa sama, kasar, penuh kapalan di bagian telapaknya, dan kokoh. Namun saat ini, tangan yang biasanya hangat dan selalu mengusap puncak kepalaku itu terasa begitu dingin. "Mas, ini aku, Devina," bisikku lirih, mencondongkan tubuhku ke dekat telinganya. Air mata yang sejak tadi ku coba tahan di depan ibu dan Mbak Widya, kini luruh kembali tanpa bisa dicegah. "Aku sudah di sini, Mas. Aku ada di sampingmu." Tidak ada jawaban. Kelopak matanya yang tegas masih terpejam rapat. Hanya deru napasnya yang halus dan teratur di balik masker oksigen yang menandakan bahwa ia masih bertahan di dunia ini, sedang berjuang di ambang batas antara kesadaran dan kegelapan. Aku menggenggam erat jemarinya, membawanya ke pipiku yang basah. "Mas, maafkan aku karena baru datang sekarang. Kemarin aku mencarimu ke area proyek lama. Aku bertemu dengan Pak Gunawan, dan dia menceritakan semuanya padaku. Dia memberikan surat yang kamu titipkan, Mas." Aku menjeda kalimatku, mencoba menahan isak tangis agar suaraku tidak terdengar terlalu bergetar di telinganya. "Dokter bilang, pasien koma atau tidak sadarkan diri seringkali masih bisa mendengar suara orang-orang terkasih di sekitarnya. Aku sangat bangga padamu, Mas. Sangat, sangat bangga," lanjutku, menyunggingkan senyum tipis di balik masker medis yang kukenakan. "Kamu tahu, surat kontrak kerja dari PT Mahakarya Utama sudah kulihat. Kamu bukan lagi kuli bangunan yang selalu diremehkan orang, Mas. Kamu sudah membuktikan pada dunia, terutama pada keluargaku, bahwa kejujuran, kerja keras, dan otak cerdasmu bisa membawamu ke tempat yang tinggi. Kamu hebat, Mas Tulus." Aku mengusap lengannya yang kekar dengan lembut. "Ibu dan Mbak Widya juga ada di luar sekarang, Mas. Mereka datang bersamaku. Mereka menangis. Mereka menyesal karena selama ini telah salah menilaimu. Ibu bahkan memelukku tadi, Mas. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan sejak kita menikah. Kamu sudah berhasil menaikkan derajatku, Mas. Kamu sudah membuat mereka menghormati kita. Jadi, aku mohon cepatlah bangun. Tugasmu membuktikan diri sudah selesai. Sekarang waktunya kamu pulang bersamaku." Suasana sunyi ruang ICU kembali mendominasi, hanya menyisakan bunyi mesin jantung yang konstan. Namun, aku tidak mau menyerah. Aku terus membisikkan cerita-cerita kecil tentang rumah kami, tentang menu makanan yang ingin kumasak jika ia sembuh nanti, dan tentang betapa sepisinya rumah kontrakan kami tanpa kehadirannya. Hampir setengah jam aku berbicara sendiri di sisi ranjangnya, menyalurkan seluruh energi kehidupan dan cinta yang kupunya melalui genggaman tangan kami. Hingga tiba-tiba, saat aku baru saja selesai melantunkan doa keselamatan di dekat telinganya, aku merasakan sebuah keajaiban kecil. Jari jemari Mas Tulus yang kasar di dalam genggamanku mendadak bergerak pelan. Gerakannya sangat halus, hampir menyerupai sentuhan ringan. Namun itu sudah cukup membuat jantungku berdegup kencang karena terkejut sekaligus bahagia. Aku langsung menegakkan tubuh, menatap lekat-lekat ke arah wajahnya. Di balik kelopak matanya yang terpejam, bola matanya tampak bergerak-gerak gelisah. Mulutnya yang tertutup masker oksigen bergerak sedikit, seolah sedang berusaha mengejar sebuah nama di dalam mimpinya yang panjang. "Mas? Mas Tulus? Kamu dengar suara istrimu, Mas?" Tanyaku dengan nada mendesak namun tetap lembut, memastikan harapanku kali ini bukanlah sebuah ilusi semata. Gerakan halus di ujung jemari Mas Tulus bagaikan aliran listrik yang menyengat seluruh ke dalam sukmaku. Rasa kantuk, lelah, dan kecemasan yang menggantung selama puluhan jam seolah menguap begitu saja, digantikan oleh debaran harap yang membubung tinggi. Aku mencondongkan tubuhku lebih dekat lagi, menatap lekat-lekat ke arah wajah suamiku yang masih pucat di bawah temaram lampu ruang ICU. "Mas, ini Devina. Mas, kalau kamu dengar suara aku, tolong gerakkan tanganmu lagi.
Bisikku tepat di dekat telinganya, menyalurkan seluruh sisa kekuatan yang kumiliki lewat untayan kata. Mesin pemantau jantung di samping ranjang mendadak berbunyi sedikit lebih cepat, mengubah irama ritmisnya yang semula konstan. Pip. Garis-garis hijau di layar monitor tampak naik turun secara fluktuatif. Bersamaan dengan itu, kulihat dahi Mas Tulus mengkerut dalam, seolah ia sedang mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mendobrak dinding kegelapan yang memenjarakannya. Lalu, perlahan tapi pasti, kelopak matanya yang tegas bergetar. Perlahan sekali, mata yang biasanya menatapku dengan penuh kehangatan itu mulai terbuka sedikit. Sorot matanya masih tampak sayu, kosong, dan berair karena silau akibat cahaya lampu ruangan. Ia mengerjap-ngerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan pandangannya yang mengabur. Alhamdulillah ya Allah. Isakku pecah seketika. Aku menutup mulutku dengan sebelah tangan di balik masker medis, menahan agar suara tangis kebahagiaanku tidak menggema terlalu keras dan mengganggu ketenangan ruangan steril ini. Mas Tulus mengalihkan pandangannya yang semula menatap langit-langit, perlahan-lahan bergerak ke arah samping, tepat ke arah tempatku duduk. Ketika netra kami akhirnya saling bertaut, seulas senyum tipis yang teramat samar muncul di sudut bibirnya yang kering di balik masker oksigen. Suara itu terdengar sangat parau, lemah, dan hampir menyerupai bisikan angin yang terputus-putus. Namun bagiku, itu adalah melodi paling indah yang pernah kudengar di dunia ini. Iya, Mas, ini aku, istrimu. Jangan banyak bergerak dulu ya, kamu masih lemas. Ujarku lembut sembari mengusap punggung tangannya yang kasar dengan penuh kasih sayang. Kamu ada di rumah sakit sekarang, Mas. Kamu sudah aman. Mas Tulus mencoba menggerakkan jemarinya, membalas genggaman tanganku dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Matanya berkedip pelan, memancarkan rasa bersalah yang mendalam. Maaf. Bisiknya lagi dengan susah payah. Maaf, Mas tidak pulang kemarin. Air mataku kembali mengalir, namun kali ini bukan karena rasa sedih, melainkan karena rasa haru yang membuncah. Tidak apa-apa, Mas. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Mas tidak salah apa-apa. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah bertemu Pak Gunawan. Aku sudah baca suratmu, dan rekan kerjamu yang bernama Mas Doni juga sudah menceritakan semuanya. Aku mendekatkan wajahku, menatap matanya yang mulai tampak lebih jernih. Kamu hebat, Mas. Kamu menyelamatkan teman-temanmu di lapangan. Kamu bukan lagi kuli bangunan yang biasa, Mas. Kamu sudah jadi kepala pengawas proyek. Semua orang sekarang tahu betapa luar biasanya suamiku ini. Mendengar kata-kataku, mata Mas Tulus tampak berkaca-kaca. Ada gumpalan air mata yang perlahan bergulir di sudut matanya yang legam. Ia mengangguk sangat pelan, seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya akhirnya luruh seketika setelah mendengar pengakuanku. Harga diri dan kehormatan yang ia perjuangkan dengan taruhan nyawa, kini telah sampai ke tangan orang yang paling ia cintai. Melihat kondisi Mas Tulus yang sudah melewati masa kritisnya, aku segera menekan tombol panggilan di dekat ranjang untuk memanggil petugas medis. Tak butuh waktu lama, dokter yang menanganinya beserta 2 orang perawat masuk dengan langkah bergegas namun teratur. Dokter memeriksa refleks pupil mata Mas Tulus, memeriksa tekanan darah pada monitor, lalu tersenyum puas. Ini sebuah keajaiban yang luar biasa, Mbak Devina. Respons pasien sangat cepat. Masa kritisnya sudah terlewati dengan sangat baik. Setelah ini, kami akan memindahkan Pak Tulus ke ruang perawatan biasa agar pemulihannya bisa lebih maksimal. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih ya Allah. Ucapku tiada henti, menjurat takzim kepada tim medis. Sebelum Mas Tulus dipindahkan, dokter memintaku keluar sebentar untuk mengurus beberapa dokumen administrasi dan memberikan ruang bagi perawat untuk mempersiapkan pemindahan pasien. Aku melangkah keluar dari ruang ICU dengan perasaan yang membubung tinggi. Begitu pintu kaca bergeser terbuka, sosok Ibu dan Mbak Widya yang sejak tadi tidak beranjak dari kursi tunggu langsung berdiri serentak. Mereka menatapku dengan tatapan penuh harap dan kecemasan yang membara. Bagaimana, Dev? Bagaimana keadaan Tulus? Tanya Ibu dengan suara yang bergetar hebat,
Kedua tangannya langsung memegang lenganku erat-erat. Aku memandang ibu dan Mbak Widya. Lalu seulas senyum paling lega terpancar dari wajahku. Mas Tulus sudah sadar. Ibu. Dokter bilang masa kritisnya sudah lewat dan dia akan dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Mendengar kabar gembira itu, ibu seketika menangis histeris sembari memelukku. Sementara Mbak Widya langsung mengucap syukur berkali-kali sembari menghapus air matanya. Penyesalan yang mereka bawa sejak sore tadi kini berubah menjadi rasa lega yang teramat sangat. Di koridor rumah sakit yang dingin ini, aku tahu bahwa lembaran baru kehidupan rumah tanggaku bersama Mas Tulus baru saja dimulai. Sebuah lembaran di mana tidak akan ada lagi hinaan, melainkan rasa hormat dan kebanggaan yang seutuhnya. Proses pemindahan Mas Tulus dari ruang ICU ke kamar perawatan biasa berlangsung dengan tenang saat jarum jam hampir menyentuh angka 3 dini hari. Kamar kelas 1 yang dipesan langsung oleh pihak manajemen PT Mahakarya Utama ini terasa jauh lebih hangat dan nyaman. Tidak ada lagi bunyi mesin monitor yang menegangkan, melainkan hanya desing halus pendingin ruangan dan lampu tidur kekuningan yang memberikan suasana teduh. Suamiku kini berbaring di atas ranjang yang lebih empuk, dengan posisi kepala yang sedikit ditinggikan agar aliran darahnya tetap lancar. Masker oksigen yang semula menutupi sebagian wajahnya kini telah diganti dengan selang kecil yang melingkar di hidungnya. Wajahnya yang semula pucat pasi, perlahan-lahan mulai memancarkan rona kehidupan seiring dengan cairan infus dan obat-obatan yang bekerja dengan baik di dalam tubuhnya. Aku duduk di kursi kayu di samping ranjang, masih setia menggenggam tangannya yang kasar. Rasa lelah yang sempat menggelayuti tubuhku selama hampir 2 hari 2 malam ini seolah sirna begitu saja, digantikan oleh kedamaian yang teramat sangat setiap kali melihat dada suamiku naik turun dengan teratur. Di sudut ruangan, ibu dan Mbak Widya duduk di sofa panjang. Mereka menolak untuk pulang ke rumah meski waktu sudah larut. Keangkuhan yang biasanya mereka kenakan bagai jubah kebesaran kini telah sepenuhnya menanggalkan diri. Yang tersisa hanyalah 2 orang wanita yang dipenuhi rasa sungkan dan keinginan besar untuk menebus kesalahan masa lalu. Ketika gorden jendela kamar perlahan-lahan menembuskan semburat cahaya fajar berwarna keemasan, Mas Tulus mulai menggerakkan kepalanya. Ia melenguh pelan, lalu membuka matanya dengan lebih sempurna dibanding beberapa jam yang lalu. Kesadarannya tampak sudah pulih seutuhnya. "Dek," panggilnya. Suaranya kini sudah tidak terlalu parau lagi, walau masih terdengar agak lemah. "Iya, Mas. Aku di sini. Ada yang sakit? Mau minum?" Tanyaku dengan sigap, bangkit dari kursi dan mendekatkan wajahku dengan senyuman terbaik yang bisa kuberikan. Mas Tulus menggeleng pelan. Matanya kemudian mengedar, menatap sekeliling kamar yang tampak mewah sebelum akhirnya pandangannya terhenti pada sosok ibu dan Mbak Widya yang langsung bangkit dari sofa begitu mendengar suaranya. Kulihat ada guratan rasa terkejut dan canggung di mata suamiku saat melihat keberadaan mertua dan kakak iparnya di tempat itu. Ia mencoba meluruskan tubuhnya, hendak bersikap sopan seperti biasanya. "Ibu, Mbak Widya ada di sini juga?" bisik Mas Tulus. Mencoba tersenyum meski sudut bibirnya masih agak kaku. Ibu melangkah mendekati ranjang dengan langkah yang pelan dan ragu-ragu. Air mata wanita tua itu kembali mengambang di pelupuk matanya. Tanpa disangka-sangka, ibu meraih tangan Mas Tulus yang bebas dari infus, lalu menggenggamnya dengan kedua belah tangannya yang gemetar. "Tulus, nak Tulus." Suara ibu tercekat oleh tangis yang tertahan. "Ibu mohon maafkan ibu. Ya. Maafkan semua perkataan kasar ibu selama ini. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu tahu kamu mengorbankan nyawamu demi orang lain di proyek. Dan ibu tahu kamu berjuang keras menjadi kepala pengawas untuk membuktikan diri pada ibu. Ibu benar-benar malu dan menyesal. Tulus." Mbak Widya ikut berdiri di samping ibu. Wajahnya tertunduk dalam penuh penyesalan. "Iya, Tulus. Mbak juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini Mbak selalu memandangmu sebelah mata karena pekerjaanmu. Mbak salah besar. Kamu adalah pria yang cerdas, jujur, dan berhati mulia. Jauh lebih mulia dari kami yang selalu menyombongkan materi." Mas Tulus terpaku mendengar pengakuan dan permohonan maaf yang keluar langsung dari mulut orang-orang yang selama bertahun-tahun selalu merendahkannya. Aku memperhatikan wajah suamiku lekat-lekat. Tidak ada kilatan amarah, dendam,
atau rasa puas ingin membalas di dalam matanya yang jernih. Pria yang kunikahi ini memang berhati seluas samudra. Dengan sisa tenaganya, Mas Tulus membalas genggaman tangan ibu dengan lembut. "Ibu, Mbak Widya, jangan berkata seperti itu." Tulus tidak pernah memasukkan kata-kata ibu ke dalam hati sebagai dendam. Tulus justru berterima kasih, karena ucapan ibu selalu menjadi cambuk bagi Tulus untuk belajar lebih keras, agar Tulus bisa menjadi suami yang pantas dan bisa menjaga Devina dengan baik. Tulus sudah memaafkan semuanya sejak dulu, Bu. Mendengar jawaban yang begitu tulus tanpa kepalsuan itu, tangis ibu pecah seketika. Beliau mengusap kepala Mas Tulus yang dibalut perban dengan kasih sayang seorang ibu kandung. Sebuah pemandangan yang selama 3 tahun ini hanya bisa kuimpikan di dalam sujud-sujud malamku. Aku berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan Mas Tulus yang satunya lagi sembari menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh. Air mata kebahagiaan mengalir membasahi pipiku. Rasa banggaku kepada suamiku kini telah mencapai puncaknya. Mas Tulus tidak hanya berhasil menaikkan derajat kami melalui prestasi dan jabatan barunya di perusahaan, tetapi ia telah memenangkan pertempuran terbesar, menaklukkan keangkuhan keluarga dengan ketulusan dan keluhuran budi pekertinya. Fajar murni yang masuk melalui celah jendela kamar rumah sakit ini seolah menjadi saksi bahwa badai yang sempat memorak-porandakan kehidupan kami kini telah berlalu, meninggalkan pelangi yang begitu indah di awal babak baru rumah tangga kami. Waktu bergulir membawa kesembuhan yang berangsur cepat bagi Mas Tulus. 3 minggu telah berlalu sejak malam mencekam di ruang ICU itu. Kini, suamiku sudah diperbolehkan pulang ke rumah, meskipun perban di kepalanya baru saja dilepas dan menyisakan bekas luka yang masih sedikit memerah. Sore itu, suasana di rumah kontrakan kami terasa sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi keheningan yang sepi atau rasa cemas yang menghantui. Rumah kecil ini justru dipenuhi oleh kehangatan yang hangat. Di dapur, aroma semur daging dan sop ayam kesukaan Mas Tulus menguar harum. Namun, kali ini aku tidak memasaknya sendirian. Di sampingku, ibu dengan telaten memotong wortel, sementara Mbak Widya sibuk menghaluskan bumbu dicobek. Pemandangan yang dahulu mustahil terjadi ini sekarang menjadi rutinitas baru kami sejak Mas Tulus keluar dari rumah sakit. "Devina, ini dagingnya sudah empuk belum? Tolong dicek, ibu takut bumbunya kurang meresap," ujar ibu lembut, menoleh ke arahku dengan senyuman tulus tanpa beban. "Sudah pas kok, Bu. Wanginya enak sekali," jawabku sembari tersenyum, merasakan kedamaian yang luar biasa mengalir di dalam dada. Sementara itu, di ruang tamu yang kini sudah dilengkapi dengan kipas angin baru pemberian dari kantor proyek, Mas Tulus sedang duduk bersama Mas Hendra, suami Mbak Widya. Mereka terlihat asyik mengobrol tentang struktur bangunan dan rencana pengembangan proyek perumahan baru yang akan dipimpin Mas Tulus bulan depan. Mas Hendra yang dahulu selalu bersikap pongah, kini menatap Mas Tulus dengan pandangan penuh rasa hormat. Sesekali mengangguk takzim mendengarkan penjelasan suamiku. Setelah makan malam bersama yang penuh dengan tawa dan obrolan hangat, Ibu, Mbak Widya, dan Mas Hendra pun pamit untuk pulang. Mereka bergantian memelukku dan menyalami Mas Tulus dengan takzim, berjanji akan datang lagi minggu depan untuk membantu proses kepindahan kami ke rumah dinas yang disediakan oleh PT Mahakarya Utama. Ketika deru mobil mereka perlahan menjauh di ujung gang, aku menutup pintu depan lalu berbalik, mendapati Mas Tulus sedang berdiri di ambang pintu kamar sembari menatapku. Ia mengenakan kaos oblong putihnya yang biasa, kaos yang dahulu sering diejek oleh keluargaku, namun di mataku, aura kepemimpinan dan kewibawaannya kini memancar begitu kuat. Ia melangkah mendekat, meraih kedua tanganku, lalu membimbingku untuk duduk bersama di kursi rotan panjang. Di bawah temaram lampu ruang tamu, ia menatap wajahku lekat-lekat, lalu mengusap puncak jilbabku dengan telapak tangannya yang masih terasa kasar dan penuh kapalan. "Jack, terima kasih ya," bisik Mas Tulus. Suaranya yang berat mengalun lembut, menenangkan setiap sudut hatiku. "Terima kasih untuk apa, Mas? Harusnya aku yang berterima kasih karena kamu sudah berjuang begitu keras untuk sembuh dan kembali pulang," jawabku sembari menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh. Mas Tulus terkekeh pelan, kecupan hangat mendarat di keningku. "Terima kasih karena kamu tidak pernah melepaskan genggamanmu saat semua orang memintamu pergi. Terima kasih karena kamu selalu bangga menjadi istri seorang kuli bangunan,
Bahkan di saat Mas sendiri hampir kehilangan rasa percaya diri karena terus membuatmu dihina. Aku mendongak, menatap langsung ke dalam manik matanya yang jernih. Bagi Devina, Mas Tulus selalu menjadi pria terbaik. Mau Mas jadi kuli bangunan, mau Mas jadi kepala pengawas proyek seperti sekarang, rasa banggaku tidak akan pernah berubah. Kapalan di tanganmu ini adalah bukti cinta dan tanggung jawab yang tidak bisa dibeli dengan jabatan apapun di dunia ini. Mas Tulus tersenyum. Matanya berkaca-kaca menahan haru. Ia merosotkan tangannya ke dalam saku celana, lalu mengeluarkan sebuah kunci kuningan kecil dengan gantungan berbentuk rumah yang sederhana. Ia meletakkannya di atas telapak tanganku. Ini kunci rumah dinas kita yang baru. Dek, minggu depan kita sudah bisa pindah. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi ada halaman kecil di depannya. Persis seperti rumah impian yang sering kamu ceritakan dulu setelah kita menikah. Ujarnya dengan nada penuh takzim. Aku menatap kunci di tanganku, lalu kembali memeluk suamiku erat-erat. Air mata kebahagiaan menetes perlahan, membasahi kaos putihnya. Perjalanan panjang yang penuh dengan cemoohan, air mata, dan rahasia yang menyakitkan itu kini telah sampai di penghujung jalan. Kami tidak hanya berhasil melewati badai, tetapi kami berhasil membuktikan bahwa fondasi rumah tangga yang dibangun di atas kejujuran, kerja keras, dan ketulusan, tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh badai sekeras apapun. Di bahu kokoh pria ini, aku tahu masa depanku telah aman terlindungi. Pagi itu, langit di atas kompleks perumahan dinas PT Mahakarya Utama tampak bersih tanpa noda awan. Angin pegunungan yang sejuk berembus lembut, menggoyang dedaunan pohon mangga muda yang tertanam di sudut halaman rumah baru kami. Aku, Devina, berdiri di ambang pintu ganda berbahan kayu jati yang masih sewangi pelitur baru. Di tanganku, segelas teh manis hangat mengepulkan uap tipis, menjadi saksi bisu dari fajar baru kehidupan yang akhirnya resmi kami mulai hari ini. Rumah ini tidak menjulang megah bagai istana, namun arsitekturnya yang minimalis dengan dinding bercat putih bersih terasa begitu lapang dan menenteramkan. Jauh berbeda dengan kontrakan sempit kami dulu yang dindingnya lembab dan pagarnya berkarat. Disinilah, di atas tanah yang baru ini, seluruh peluh, air mata, dan doa-doa malam kami menjelma menjadi kenyataan yang utuh. Dari arah halaman depan, suara langkah kaki yang mantap mendekat. Mas Tulus berjalan dengan kemeja batik rapi bergulung sepinggang dan celana kain hitam. Di kepalanya tidak ada lagi perban, melainkan rambut hitamnya yang tertata rapi. Meskipun kini jabatannya adalah kepala pengawas proyek yang dihormati banyak kolega, ada satu hal yang tak pernah berubah dari suamiku, senyum tulusnya yang selalu teduh dan membumi setiap kali menatapku. Tehnya wangi sekali, Dek, ujarnya lembut sembari menerima gelas yang kulurkan, lalu menyesapnya perlahan. Mas sudah rapi sepagi ini, mau langsung meninjau lokasi proyek perumahan tahap 2? Tanyaku sambil merapikan kerah kemejanya yang sedikit terlipat. Iya, Dek, hari ini ada peletakan batu pertama. Mas harus memastikan semua material dan struktur fondasinya benar-benar kuat sebelum para pekerja mulai membangun. Fondasi itu bagian paling penting. Dek, kalau fondasinya rapuh, bangunan semegah apapun pasti akan runtuh saat dihantam badai. Sama seperti rumah tangga kita, ucapnya sembari menggenggam jemariku, lalu mengecupnya dengan takzim. Aku tersenyum simpul, menyandarkan kepalaku di dada bidangnya. Sentuhan telapak tangannya yang kasar dan penuh kapalan masih terasa sama. Kapalan yang dahulu menjadi bahan olokan keluargaku, kini menjadi bukti sejarah yang paling kuhormati. Tangan itulah yang telah mengangkatku dari kubangan hinaan. Tangan itulah yang membuktikan bahwa kehormatan seorang pria tidak ditentukan oleh seberapa bersih kulitnya, melainkan dari seberapa jujur dan keras ia bekerja demi menafkahi keluarganya. Sore harinya, sebuah momen manis kembali tercipta di rumah baru kami. Sebuah mobil keluarga berwarna hitam berhenti di depan pagar. Kali ini, tidak ada lagi deru klakson yang melengking angkuh. Ibu turun dari mobil dengan pakaian batik yang bersahaja, didampingi Mbak Widya yang membawa sebuah kotak wadah besar berisi kue-kue basah buatan sendiri. Assalamualaikum, Devina. Tulus. Sapa ibu dengan suara yang amat lembut saat melangkah masuk ke halaman. Waalaikumsalam. Ibu, Mbak Widya, mari masuk.
Sambutku hangat sembari mencium punggung tangan ibu dengan takzim. Kami semua duduk di ruang tengah yang beralaskan karpet bulu yang nyaman. Suasana berlangsung dengan sangat cair, dipenuhi obrolan ringan dan tawa yang tulus. Ibu tidak lagi mengedarkan pandangan untuk mencari celah kekurangan rumahku. Sebaliknya, matanya menatap Mas Tulus dengan binar kebanggaan seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Tulus, ibu bawakan hiasan dinding kaligrafi untuk rumah barumu ini. Semoga rumah ini selalu membawa berkah dan kedamaian untuk kalian berdua, ujar ibu sembari menyerahkan sebuah bingkai ukiran kayu yang indah. Matur nuwun, ibu. Ini bagus sekali, nanti akan Tulus pasang di ruang tamu utama, jawab Mas Tulus dengan sikap yang sangat santun, sedikit pun tidak menunjukkan rasa tinggi hati atas perubahan sikap ibu. Mbak Widya pun ikut tersenyum, menyenggol lenganku pelan. Dev, Mbak benar-benar senang melihat kalian sekarang. Kamu tidak salah memilih suami. Dev, Tulus ini benar-benar pria yang langka. Mbak belajar banyak dari keteguhan hati kalian. Mendengar kalimat-kalimat itu, hatiku menghangat sempurna. Segala luka masa lalu telah sembuh total, terkikis oleh ketulusan yang tak pernah menyerah. Mas Tulus tidak membalas dendam pada mereka yang meremehkannya dengan kata-kata makian, melainkan membalasnya dengan pembuktian nyata dan pengampunan yang tak bertepi. Malam harinya, setelah ibu dan Mbak Widya pamit pulang, suasana rumah kembali hening dan damai. Aku dan Mas Tulus berdiri di balkon lantai 2, memandangi kerlip lampu kota di kejauhan di bawah langit malam yang ditaburi bintang. Mas Tulus merangkul pundakku erat, melindungiku dari terpaan angin malam yang mulai dingin. Dek, petualangan kita yang sebenarnya baru dimulai. Jalan di depan mungkin tidak akan selalu mulus, tapi Mas berjanji, selama napas ini masih berembus, Mas akan selalu menjaga dan membanggakanmu. Aku mendongak, menatap wajah suamiku yang diterangi cahaya bulan. Dan aku akan selalu ada di sini, Mas. Menjadi tempatmu pulang, menjadi orang pertama yang selalu bangga pada setiap tetes keringatmu. Kisah kami bukanlah tentang kuli bangunan yang mendadak menjadi kaya raya, melainkan tentang sebuah keteguhan cinta, kejujuran yang berbuah manis, dan harga diri yang dijaga dengan kerja keras. Di balik bahu kokoh Mas Tulus, aku telah menemukan pelabuhan terakhirku. Kami melangkah masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu malam dengan keyakinan penuh bahwa fondasi yang kami bangun di atas rasa bangga dan ketulusan ini akan berdiri kokoh untuk selama-lamanya. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.